Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi Karisma Yudhistiro dan di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah atau raw data. Data ini belum tersusun secara numerik. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik, ascending, atau urutan turun, descending. Bentuk penyajian seperti ini disebut dengan array. Selisih antara nilai data terbesar dan data terkecil disebut dengan range atau rentang. Dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu, berdasarkan dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Sebagai contohnya, coba kalian perhatikan distribusi frekuensi dari tinggi badan dari 100 mahasiswa dari Universitas A. Berdasarkan tabel tersebut, banyak mahasiswa yang tingginya berada pada rentang 66 in dan 68 in adalah 42 orang. Berikut adalah beberapa istilah pada tabel frekuensi. Yang pertama ada interval kelas. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Pada tabel tersebut, interval kelasnya adalah 60-62, 63-65, 66-68, 69-71, dan 72-74. 60 dan 62 pada interval kelas 60-62 disebut limit kelas, di mana angka 60 disebut limit kelas bawah dan 62 disebut limit kelas atas. Selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Misalnya jika pada tabel tadi dilakukan dengan ketelitian 0,5 in, maka tinggi badan 59,5 in dan 62,5 in dimasukkan ke dalam kelas 60-62. Bilangan 59,5 dan 62,5 ini disebut batas kelas atau limit kelas sesungguhnya, di mana bilangan 59,5 disebut batas kelas bawah dan 62,5 disebut batas kelas atas. Kemudian ada lebar interval kelas. Lebar interval kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Misalnya, lebar interval kelas 60-62 adalah 62,5 dikurang dengan 59,5, hasilnya 3. Yang terakhir ada tanda kelas. Tanda kelas adalah titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contoh tanda kelas untuk kelas interval 66-68 adalah 66 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 67. Artinya tanda kelas interval 66-68 adalah 67. Berikut ini adalah prosedur umum untuk membuat tabel frekuensi. Yang pertama adalah tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan range-nya. Yang kedua, bagilah range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran yang sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5-20, bergantung pada data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi sesungguhnya. Hal ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan grouping error. Namun batas kelas sebaiknya tidak sama dengan data observasi. Yang ketiga, hitung lebar interval kelas dengan cara membagi range dengan banyak interval kelas. Kalau diperlukan, dapat dibulatkan hasilnya. Yang keempat, starting point. Mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi atau bilangan di bawahnya. Kelima, dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. Keenam, susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian. Yang terakhir, kembali ke data raw atau data mentah dan gunakan turus untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Oke, kita masuk ke contoh soal. Berikut ada nilai 80 mahasiswa pada ujian akhir statistika dasar. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertingginya adalah 97 dan nilai terendah adalah 53. Jadi range-nya adalah 97 dikurang dengan 53, hasilnya 44. Yang ketiga, lebar interval kelas sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Kita membulatkan menjadi 5.
Yang keempat, diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Yang kelima, selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 ditambah 5 sama dengan 55. Limit bawah kelas ketiga 55 ditambah 55 sama dengan 60 dan seterusnya. Yang keenam, limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. 7. Gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Maka dari tabel tersebut, kita bisa memperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Melalui tabel ini, kita bisa mengetahui pola penyebaran nilai mahasiswa. Paling banyak nilai mahasiswa mengumpul pada interval 75 sampai 79. Paling sedikit data termuat dalam interval 50 sampai 54. Sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai istimewa atau di atas 90 hanya ada 8 orang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.